Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelek. Lu apa perannya? Bu Mega ngomong seperti itu. Kali ini otak gaduh di balik skandal tudingan ijazah palsu Pak Joko Widodo mulai terbongkar habis. Dalangnya sudah tidak bisa mengelak lagi. Dan kali ini rekan-rekan, Megawati seolah ikut menari-nari dalam hal skandal tudingan ijazah palsu ini. Nah, tentu saja ketika dituntut balik oleh Pak Jokowi, para penuding ijazah palsu sudah tidak bisa mengelak dari tuntutan tersebut. Dan tentu saja, status tersangka jika dituntut balik sudah tidak bisa dihindari lagi. Apalagi rekan-rekan, menurut bocoran salah satu tenaga ahli Polri mengatakan bahwasanya akan banyak tersangka dari kasus ini. Dan gerombolan Roy CS pada saat ini sudah kalang kabut duluan. Terbukti dari tindakan-tindakan mereka benar-benar menggambarkan dan mencerminkan kepanikan yang sangat-sangat akut sekali rekan-rekan. Ayo deh kita kaji bersama-sama. Jadi sebenarnya Jokowi itu tidak ngapa-ngapain, tapi orang menafsir sendiri. Misalnya, dia kan cukup bagi dia bicara, saya tidak akan ikut mempengaruhi, saya netral. Tapi orang nggak percaya. Iya kan? Nah, iya. Pasti orang analisa, oh ini pasti dia cawi-cawi nih. Iya, paman sendiri. Apalagi paman sendiri. Nah, kami tidak dapat bukti itu. Termasuk Cawe-cawenya. Iya, termasuk uang. Kalau ada, itu ditelusuri ya? Oh iya, ada informasi katanya dari Seknek dikasih uang segala macam. Nggak ada itu. Jadi ini hoax semua. 90% berita di dunia maya ini kan hoax. Itu namanya post truth itu begitu. Post truth. Nah, ya post truth. Iya. Tapi ya namanya dalam politik selalu ada analisa. Nah, saya sendiri berpendapat kalau melihat gelagat dari awal-awal dulu, saya rasa Jokowi itu enggak pernah memikirkan untuk anaknya jadi cawapres itu. Enggak. Pada mulanya enggak itu. Iya kan? Karena ya, ada jejak digitalnya ada itu. Iya, karena dia itu kayaknya kalau saya tafsir ya. Ya. Ini kan, tafsir ya? Iya, tafsir. Ya, kan dia ajak Prabowo masuk kabinet. Ya. Ya kan? Kira-kira ini ngomong, nah, giliran yang akan datang Bapak deh saya dukung. Kira-kira begitu. Sekarang Bapak masuk dulu kabinet, kan? Kira-kira gitu kan? Nah, lalu dia warawiri ke sawah di Jawa Tengah, mengajak Menhan. Apa urusan Menhan dengan sawah? Kan tidak ada. Iya. Ngajak Menhan dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, bolak-balik ketemu bertiga ini. Jadi saya dari awal-awal dulu 2021 ya, mulai itu kan kasus, ya kayaknya dia nih maunya Prabowo jadi capres, Ganjar jadi cawapres. Oh, paketnya kayak gitu ya. Kayaknya begitu. Iya. Iya kan? Tafsir. Iya. Tapi ternyata di kemudian hari ini dibajak ini oleh Megawati, karena Megawati bilang, ngapain yuk cawi-cawi? Ini kan partai saya ya, ketua umumnya. Anda kan hanya petugas, kok Anda yang mengatur-ngatur? Nah gitu loh. Akibatnya dia lagi di luar negeri ditetapkan jadi capres. Kira-kira begitu kan? Fitnah ijazah palsu Jokowi terus memanas hingga membuat kita bosan dan bahkan ingin segera selesai. Apakah kalian masih ingat Pak Jokowi pernah bilang, di balik isu ijazah palsu ini ada agenda besar, ada orang besar yang membackup fitnah kejam ini. Nah, sekarang desas-desus itu mulai muncul ke permukaan. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang make up, ya itu aja. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, menyinggung soal banyaknya gelar yang ia miliki. Ia menegaskan bahwa semua gelar yang diterimanya adalah asli. Hal itu disampaikan Megawati saat menjadi pembicara dalam workshop pengelolaan biodiversitas dan penguatan hak kekayaan intelektual di Universitas Gadjah Mada, Rabu, 1 Oktober 2025.
Bayangkan, seorang presiden yang lahir dari suara rakyat, yang sederhana dan apa adanya justru dihantam dengan fitnah murahan soal ijazah. Sementara para elit yang haus kuasa sibuk bersembunyi di balik gelar dan kekuasaan, seolah merekalah yang paling pantas memimpin negeri ini. Di sisi lain, Megawati justru menyinggung soal gelarnya dan menyelipkan sindiran tidak ada pemalsuan lo ini, yang malah membuat publik geram. Narasi ini jelas memperlihatkan kontras. Jokowi tetap sabar, tenang, dan memilih mempercayakan kebenaran kepada rakyat dan hukum. Sementara elit politik sibuk bikin gaduh, haus kekuasaan, dan menjatuhkan lawan dengan fitnah. Mari kita bahas. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe, karena kebenaran harus terus kita suarakan bersama. Isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo bukan lagi sekadar bahan lelucon politik di media sosial. Tuduhan itu kini berubah menjadi senjata politik, dipelintir, dipelihara, dan dipanaskan oleh pihak-pihak yang punya kepentingan besar. Jokowi sendiri sudah jujur menyebut ada agenda politik besar di balik semua ini. Dan yang lebih mengerikan, ada sosok orang besar yang membackup fitnah keji tersebut. Mari kita renungkan. Jokowi, seorang presiden yang lahir dari rakyat biasa, yang karir politiknya tanpa garis keturunan elit, kini justru menjadi sasaran fitnah paling brutal dalam sejarah politik modern Indonesia. Mengapa? Karena Jokowi berhasil merebut hati rakyat. Karena Jokowi membuktikan bahwa seorang anak tukang kayu bisa menjadi Presiden Republik Indonesia tanpa harus lahir dari dinasti politik atau partai besar. Dan inilah yang membuat para elit gelisah. Mereka yang merasa punya hak istimewa atas kursi kekuasaan tidak rela melihat rakyat bersatu di belakang Jokowi. Mereka iri, mereka takut kehilangan kendali. Maka dipakailah isu paling murahan, fitnah ijazah. Sakit jiwa diundang di ILC, di INYUS. Nih untuk media-media juga nih ya. Tolong media-media, orang-orang gila seperti Tifa Roy, Egy Sujana, Fadila. Itu orang gila semuanya itu, ngada-ngada, ngarang-ngarang, orang halu. Kenapa diberi panggung? Judulnya saja rakyat bersuara, yang kalian tampilkan orang gila bersuara. Karena kami miris melihat bangsa ini diobrak-abrik setiap hari oleh orang-orang model Tifa Roy, Suryo, Egy Sujana, orang FPI, HTI. Bentar, what? Bahkan kalian beri panggung pengacara tidak sopan itu, siapa itu yang tompelan itu. Kalian berikan panggung, dia mencak-mencak. Kenapa? INYUS itu menjadi turun harga dirinya kalau memanggil ibu-ibu seperti saya. ILC menjadi rendah derajatnya kalau memanggil YouTuber-YouTuber ini. Menjadi rendah. Takut nggak ada yang nonton. Hey, harus adil dong. Oh, kami juga mendatangkan ini kok. Ya mereka-mereka aja yang kamu panggil. Kita-kita pernah dipanggil nggak? Harusnya kalian itu menampung suara rakyat, benar-benar rakyat yang gelisah setiap hari. Karena dikotori oleh cerita-cerita bohong dari orang-orang pintar itu, yang ngaku pintar itu, yang ngaku sekolah tinggi, yang membodohi rakyat. Orang-orang pintar. Kalian kasih panggung orang-orang seperti itu. Artinya apa? Kalian itu ikut-ikutan membuat gaduh Indonesia. Kalau zaman Pak Soeharto, sudah diberendel kalian itu, bikin gaduh. Biarkanlah negara ini maju. Kenapa sih nggak suka ngeliat Indonesia maju? Kenapa media-media ini mencari rating itu hanya dengan cara-cara yang kotor, licik, busuk? Mengundang orang-orang seperti itu, mengotori pikiran orang-orang awam, membuat orang pusing. Akhirnya orang-orang bodoh bercerita di media sosial tentang ijazah Pak Jokowi. Saya yakin ijazah Pak Jokowi palsu. Sok tahu. Saya percaya dengan Roy Suryo. Tidak ada satupun temuan Roy Suryo yang terbukti benar. Kacau semuanya temuan Roy Suryo itu. Iya benar kata Bunda ya. Bener loh. Dia bukan ahli. Dia itu cuma apa? Tukang bacot. Nggak ada keahlian dia. Cendekiawan. Sudah dia membuat temuan apa? Kalau meneliti bokep jago dia. Walah. Tapi masih diberi panggung, bahkan teriak-teriak di atas panggung. Perhatian ini untuk media-media ini ya. Kalau kalian tidak bisa mengatur orang-orang yang datang, jangan salahkan YouTuber-YouTuber terus bersuara. Karena ini hak kami untuk bersuara. Kalian bikin gaduh, kami membungkam mulut kalian. Kegaduhan yang tercipta selama kurang lebih 3 tahun belakangan ini oleh kaum pembenci, oleh orang-orang yang punya titel tinggi, rerot, cukup membuat kita pening, membuat kita bingung. Kegaduhan ini sengaja memang diciptakan oleh kelompok pembenci. Tapi mereka lagi-lagi berkelit ketika kita sebut mereka ini kaum pembenci. Oh, saya ilmuwan, saya peneliti. Loh, saya ini pengamat.
Saya ahli hukum tata negara. Saya mantan menteri. Saya doktor. Saya ahli forensik. Bukan karena saya benci. Nah terus, tujuan kalian mengotak-atik ijazah Pak Jokowi untuk apa? Apa kepentingannya? Apa untungnya? Kami membela rakyat. Rakyat yang mana? Kami tidak butuh ijazah Pak Jokowi diperlihatkan di muka publik. Tidak butuh. Saya Aiman Wicaksono, saya sekarang bukan lagi sebagai wartawan, setidaknya untuk sementara waktu sampai pemilu selesai. Saya sekarang menjadi juru bicara pasangan Ganjar Mahfud dan juga politisi partai Perindo, dan saya merupakan calon anggota legislatif dari DPR RI, daerah pemilihan Jakarta Timur atau DKI Jakarta 1. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menaruh seluruh profesi saya di belakang, menonaktifkan sementara agar tidak terjadi benturan kepentingan. Dan saya berharap segala pergerakan saya sampai nanti pemilu selesai. Pernah bertanya-tanya kenapa lawan politik Jokowi sering terlihat panik dan emosional, sementara beliau tetap tenang, tersenyum, dan konsisten? Video ini mengupas politik olah rasa ala Jokowi, strategi diam dan empati yang membuat lawan frustrasi sendiri, tapi rakyat semakin simpati. Dari hinaan hingga serangan media sosial, strategi ini bukan kebetulan. Ini seni politik orang Jawa yang sabarnya membuat lawan terlihat gila sendiri. Tonton dan pahami bagaimana kesabaran, empati, dan olah rasa bisa menjadi senjata mematikan dalam politik. Jangan lupa komentar di bawah. Menurut kamu, strategi politik sabar ala Jokowi efektif atau tidak? Bagikan juga ke teman-teman agar mereka tahu cara kerja politik olah rasa yang jarang dibahas. Kalau kita mau ngerti politik ala Pak Jokowi, kuncinya cuma satu, memahami orang Jawa. Orang Jawa itu unik. Bukan berarti lemah, tapi mereka punya seni diam yang luar biasa. Etika Jawa itu menempatkan kedamaian di atas segalanya. Mereka tenang, hati-hati, rendah hati. Mereka nggak langsung melawan, tapi ngerti cara membaca lawan, situasi, dan suasana hati orang banyak. Ini yang disebut politik olah rasa. Politiknya orang Jawa bukan langsung keras, bukan juga emosional. Dia jalanin semuanya pelan tapi pasti. Contohnya kalau keluarga Pak Jokowi diserang atau dihina, reaksinya bukan langsung balas. Dia tetap senyum, tetap tenang, tetap andap asor. Orang bisa nyangka diam itu tanda lemah. Tapi justru disitulah kekuatannya. Semakin banyak yang menghina, semakin banyak yang meremehkan, semakin besar peluang Pak Jokowi mengumpulkan amunisi politik secara diam-diam. Kalau kita lihat, ini bukan sekadar strategi politik biasa. Ini ninja politik. Orang nggak sadar, tapi setiap senyum, setiap kata yang dipilih, setiap sikap diamnya itu adalah perhitungan politik matang. Semakin dia tampak tenang di tengah serangan, rakyat akan mulai merasa simpatik. Mereka akan bilang, wah, Pak Jokowi itu sabar banget, nggak gampang tersulut. Dan dari sinilah muncul trust, rasa percaya yang kuat, yang nggak bisa dibeli dengan uang atau kampanye biasa. Orang Jawa juga paham satu hal, jangan pernah menampilkan kekuatan terlalu awal. Kalau kita langsung nunjukin kartu kuat, lawan bisa sigap, bersiap, dan kita kehilangan efek surprise. Makanya Pak Jokowi sering memilih diam di saat yang tepat. Diam itu bukan pasif, tapi aktif dalam diam. Dia mengolah semua rasa, marah, hinaan, kritik, menjadi bahan untuk strategi berikutnya. Ini terlihat jelas dari gaya komunikasinya. Pak Jokowi jarang emosional di media, jarang debat kusir yang bikin gaduh. Dia lebih sering bicara simple, langsung, lugas. Tidak bertele-tele. Orang Jawa bilang, sapa sing sabar, iku sing menang. Sabar itu bukan hanya menahan emosi, tapi juga menyiapkan langkah berikutnya. Kalau kita pelajari lebih jauh, politik olah rasa ini bukan hanya soal menghadapi lawan. Ini juga soal menyentuh rakyat. Orang Jawa paham, politik itu bukan sekadar menang di meja perundingan, tapi menang di hati rakyat. Makanya Pak Jokowi sering turun langsung, belusukan ke desa, lihat langsung keadaan rakyat. Saat orang melihat presiden turun tangan tanpa protokol ketat, mereka merasa dekat, mereka merasa diperhatikan. Rasa dekat ini sulit diukur, tapi efeknya luar biasa. Orang mulai merasakan kejujuran dan empati, dan ini membentuk basis dukungan yang solid. Kita juga harus paham, strategi ini tidak instan. Butuh waktu, butuh konsistensi. Orang Jawa sabar, begitu juga Pak Jokowi. Serangan datang bertubi-tubi, kritik kadang nyakitin, hinaan kadang membuat marah. Tapi dia tetap menata langkahnya, tetap menjaga citra, tetap fokus pada tujuan akhir, memenangkan hati rakyat, bukan sekadar mengalahkan lawan politik.
Contohnya, saat ada isu tentang keluarganya atau kebijakan yang kontroversial. Orang bisa ramai-ramai mengolok, menebar fitnah. Pak Jokowi tidak langsung menimpali dengan kemarahan. Dia biarkan isu itu berjalan. Kenapa? Karena dengan membiarkan, dua hal terjadi sekaligus. Pertama, rakyat akan mulai berpikir kritis sendiri. Mereka akan menilai siapa yang benar, siapa yang salah. Kedua, lawan politik akan menampilkan wajah asli mereka sendiri. Kadang kasar, kadang emosional, kadang tidak etis. Dengan kata lain, lawan politik sebenarnya menggali lubang untuk dirinya sendiri. Sementara Pak Jokowi tetap di atas. Dan baik rekan-rekan, kali ini kalau kita perhatikan skandal tudingan ijazah palsu ini benar-benar sudah melebar kemana-mana. Sudah melebar ke kediaman pribadi Pak Jokowi, ke arah pribadi Pak Jokowi, kemudian sampai mereka Roy CS ini bayangkan meneliti makam. Nah, ini kan menjadi sebuah situasi yang sangat-sangat pelik kalau saya katakan dari skandal tudingan ijazah palsu Pak Presiden ke-7 kita Pak Joko Widodo. Di satu sisi UGM kan sudah mengkonfirmasi asli. Nah, kenapa kok ini tetap dipaksakan terkesan harus palsu dan harus palsu? Maka dari itu, pada beberapa hari sebelumnya saya akan mengatakan bahwasanya itu bukan soal skandal tudingan ijazah palsu lagi, tetapi ini terkesan ijazah tersebut harus di-framing palsu, harus dikemas seolah itu palsu. Nah, disinilah letak masalahnya rekan-rekan. Di mana letak masalahnya? Ketika sekelompok orang ini yang branding diri mereka dengan sebutan peneliti, pakar, dan lain-lain, memang seolah-olah tidak tahu prosedur yang terjadi untuk mengecek keabsahan ijazah seseorang. Nah, dalam hal ini kan keabsahan ijazahnya Pak Jokowi. Rekan-rekan, soal menunjukkan ijazah, misalnya alibi mereka, itu adalah haknya Pak Jokowi, karena ini kan pribadi. Maka dari itu, opsi yang bisa diambil adalah yang paling masuk akal dan paling bisa dipertanggungjawabkan dalam hal ini, kita bertanya ke pihak UGM. Nah, pihak UGM sudah mengkonfirmasi asli, maka dari itu semua sudah clear. Oh, ini tetap ada yang mempermasalahkan nih. Nah, jalurnya, opsinya adalah kita datang ke Barreskrim Polri untuk melakukan uji lab forensik Polri, rekan-rekan. Nah, dari sini ketika sudah keluar uji lab forensik Polri dan dinyatakan asli, mereka lagi-lagi berbicara soal keraguan-raguan, ketidakpercayaan, dan lain-lain. Nah, disinilah letak masalahnya. Ketika mereka ini menuding palsu ini itu, tetapi di satu sisi ketika mereka diberikan fakta, mereka tidak mau terima. Ini bukan tidak mau ya rekan-rekan, levelnya bukan tidak bisa atau apapun. Ini sudah menolak segala fakta yang memang diberikan dalam hal ini untuk pembenaran, untuk fakta yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya berdasarkan analisa yang mentah, analisa yang berdasarkan kebencian saja. Karena rekan-rekan, dalam kasus ini kita tidak bisa menilai secara suka atau tidak suka, karena kita pun posisinya tidak berwenang untuk mengkonfirmasi, untuk memvalidasi dokumen tersebut. Aslinya kita tidak berhak dan palsunya kita tidak berhak. Nah, lalu siapa yang berhak? Ya, yang berhak itu adalah pihak UGM, rekan-rekan. Jadi, Roy CS tidak bisa seenaknya menuding seperti ini, rekan-rekan, karena kan sudah ada keterangan dari UGM. Nah, kita tinggal pilih mau percaya pihak kampus yang mengeluarkan melalui keterangan resminya, atau pihak ini yang dengan narasi-narasi yang mohon maaf sekali kalau saya katakan ya tidak jarang narasinya sangat-sangat sesat sekali, rekan-rekan. Maka dari itu kalau kita berbicara tuntutan balik dari Pak Jokowi, ya ini sangat-sangat the best. Pak Jokowi bagus, tuntut balik saja mereka, karena kan mereka ini sudah melakukan tudingan, sudah melakukan fitnahan, atau dalam hal ini masuk ke dalam ranah pencemaran nama baik, rekan-rekan. Kan tim kuasa hukum Pak Jokowi juga sudah bergerak mengamankan bukti, mengumpulkan bukti untuk nanti dipertimbangkan oleh penyidik atas tersangka ataupun atas vonisnya nanti, rekan-rekan, di pengadilan. Nah, dari sini memang menariknya itu ketika Pak Jokowi bahkan mengkonfirmasi, oh saya itu tidak mau damai, saya itu melanjutkan ke tahap persidangan. Artinya ada tindakan nyata dari Pak Jokowi untuk memberikan efek jera berupa hukuman kepada mereka tentu saja yang terus menuding, memfitnah, dan mencaci maki, terutama menyerang soal ijazah yang tentu saja ini itu sudah 1000% asli, tetapi mereka paksakan agar terkesan palsu. Dan tentu saja
mereka pada saat ini berada dalam posisi dan situasi panik karena memang ya tuntutan balik dari Pak Jokowi sudah tidak bisa mereka hindari.